Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam cerita, alangkah baiknya Mimin akan memperkenalkan diri dulu ya. Seperti kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Channel Sunyi Sepi ini akan menceritakan berbagai kisah tentang cerita misteri, horor, dan kisah-kisah gaib lainnya. Oh iya, jangan lupa beri kritik dan sarannya ya, supaya channel ini bisa berkembang dan semakin rajin untuk upload cerita-cerita terbarunya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di balik jendela kamar. Cerita ini ditulis oleh @rian_fr_dnt. Perkenalkan, namaku adalah Santi. Cerita ini terjadi pada saat aku baru saja pindah dari rumah lamaku ke rumah baruku yang berada di sebuah kota es. Aku pindah karena pekerjaan ayah yang mengharuskan kami sekeluarga mengangkat koper untuk kemudian berlabuh ke rumah baru ini. Saat pertama kali menginjak rumah ini, rasanya tidak ada hal aneh yang patut kami khawatirkan. Justru di rumah baru ini kami merasakan sebuah udara sejuk khas pedesaan yang tidak akan kami dapatkan di rumah lama kami. Di rumah baru itu kami tinggal berempat. Aku, ayah, ibu, dan adikku yang panggil saja namanya Septian. Aku yang masih SMA pada saat itu mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk pindah dari sekolahku yang lama ke sekolah baru yang dekat dengan rumah baruku ini. Septian pun begitu. Dia kemudian dipindahkan ke SD baru yang letaknya tak jauh dari rumah itu. Intinya hal-hal yang harus aku hadapi ke depan, dan rasanya sampai saat itu keadaan terlihat normal-normal saja. Ayahku menyuruh aku untuk tidur di kamar kedua yang berada di dekat ruangan tamu. Di kamar itu, aku melihat sebuah jendela yang terpasang rapi. Namun tidak ada pemandangan yang dapat aku lihat dari sana. Di balik jendela itu terdapat sebuah tembok beton dari rumah tangga sebelah, yang kemudian menutup pemandangan dari jendela yang terpasang di kamarku tersebut. Aku tidak mempermasalahkan akan hal tersebut. Tapi pada saat aku hendak menutup gorden jendela tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang pelan sekali. Suaranya samar-samar mengucapkan, aku kembali membuka gorden itu, dan nampak tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terlihat pemandangan beton tinggi yang menghalangi pandangan dari jendela tersebut. Perasaanku mulai tidak enak. Tapi pada saat itu batinku berkata bahwa mungkin saja aku salah dengar kali ya. Dan kemudian mencoba merebahkan diri yang tengah dilanda penat setelah perjalanan hari itu. Hari itu entah kenapa, karena diriku yang merasa penat atau memang hobi tidur, aku tertidur sampai dibangunkan ibu saat sore sudah menjelang. Bangun, bangun kak, mandi. Habis mandi langsung makan ya, makanan sudah ibu siapin, ucap ibuku dan kemudian berlalu. Aku pun kemudian mencari handukku yang masih tersimpan rapi di dalam koper. Setelah ketemu, kemudian aku bergegas menuju kamar mandi. Tapi saat aku baru saja melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara gorden itu lagi. Iya, gorden itu terbuka sendiri. Saat itu aku tidak menyalakan kipas atau hal-hal yang mengeluarkan angin, sehingga gorden itu bisa bergerak. Angin dari luar. Aku seolah bertanya kepada diriku sendiri. Tapi pada saat aku menghampiri jendela itu justru tertutup rapat. Tidak ada sama sekali akses angin yang bisa masuk, kecuali dari balik pintu kamar yang sengaja aku buka. Namun, pintu kamarku terletak lumayan jauh dari posisi jendela tersebut. Lantas,
Karena tidak mau berpikir hal yang macam-macam, aku kemudian menutup rapi gorden itu. Dan aku kembali seperti semula. Dan kemudian aku bergegas untuk mandi. Namun, saat baru saja aku melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara dari balik jendela tersebut. Suara wanita itu kini tertawa. Aku benar-benar dengan begitu jelas mendengarnya. Tawa itu persis aku dengar dari balik jendela tersebut. Aku kemudian mempercepat langkahku dan tidak mau berpikir berlebihan yang bisa membuatku merasa takut. Biar bagaimanapun aku akan tinggal di sini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Atau bahkan aku harus tinggal di sini untuk selamanya. Setelah mandi aku pun makan bersama adikku. Di sana aku bercerita kepada Septian tentang apa yang aku alami. "Tawa bagaimana, Kak?" tanya Septian yang justru balik bertanya. "Suara orang ketawa di dalam kamar, Kakak, Dik," kataku kemudian. Septian diam seperti orang yang sedang kebingungan. Karena wajar saja, pada saat itu dia baru kelas 2 SD. Setelah selesai makan, aku mengajak Septian ke dalam kamarku. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku dengar itu hanyalah timbul dari perasaanku sendiri. Setelah sampai di dalam kamar dan dengan waktu yang cukup lama, suara tawa itu tidak terdengar lagi. Bahkan gorden itu pun masih tertata rapi dan tidak bergerak sama sekali. "Sudah, Dek, kamu boleh ke kamarmu sekarang," kataku kepada Septian kemudian. Septian pun kemudian berlalu dari kamarku. "Mungkin ini memang perasaan aku aja kali ya," batinku kemudian. Karena hari yang sudah menunjukkan pukul 9 malam, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur. Karena esok hari aku akan daftar ke sekolah baru bersama ayah. Aku pun terjaga di pagi hari. Semalam aku tidak merasakan ada kejanggalan dalam tidurku. Rasanya seperti normal-normal saja. Hingga kemudian aku berpikir bahwa memang itu hanyalah buah dari pikiranku saja. Entah karena penat yang menimpaku, sehingga pikiranku dengan begitu mudah dapat dimasuki oleh hal-hal yang acak. Aku pun bergegas untuk mandi dan kemudian diantar oleh ayah untuk daftar ke sekolah baru. Setelah selesai mendaftar, aku pun kemudian diterima di sekolah baruku tersebut. Di SMA ini, aku akan melanjutkan pendidikanku yang hanya tersisa 2 tahun tersebut. Karena ayah yang harus lanjut bekerja, pada saat pulang, aku pun terpaksa harus memesan ojek online. Hingga singkat cerita sampailah aku kembali ke rumah. Di rumah Septian juga berkata bahwa dia sudah mendapatkan sekolah baru dan dia akan belajar mulai dari esok hari. "Kalau kakak sih mulainya hari Senin belajarnya," jawabku kemudian. "Oh ya udah, nanti siapkan saja perlengkapannya ya kak. Kalau baju lama masih bisa dipakai, ya pakai saja. Tinggal copot logo sekolah kamu yang lamanya," ucap ibuku. "Iya bu." Singkat cerita kami sekeluarga sudah makan malam bersama. Aku pun kembali ke dalam kamarku. Malam itu adalah malam yang tak bisa aku lupakan. Aku benar-benar dengan jelas melihat wajah yang terpampang di balik jendela kamarku itu. Wajah itu tersenyum ke arahku. Aku tak sadar malam itu menjerit sekencang-kencangnya, hingga membuat ibu, ayah, dan Septian masuk dalam kamarku dan berkata, "Kenapa kak? Ada apa kak?" Aku yang terduduk di atas ranjang dengan posisi bantal yang menutup wajahku, tidak berani untuk menjawab. Aku hanya menunjukkan tanganku ke arah jendela tersebut. "Gak ada apa-apa kak," ucap ayah kemudian. Aku kemudian memberanikan diri untuk membuka perlahan bantal yang menutupi pandanganku tersebut. Jendela itu masih berada pada posisinya. Gordennya pun tertutup rapi. "Ayah,
Ibu dan Septian kemudian dibuat keheranan. Aku pun kemudian bercerita kepada mereka bahwa aku melihat sosok wanita yang sedang tersenyum ke arahku. Wanita itu tersenyum dari balik jendela. Ayah kemudian membuka gorden tersebut. Saat itu hanya gelap yang terlihat karena beton rumah tetangga yang menghalanginya. Tuh, gak ada siapa-siapa kok kak. Kamu kecapean mungkin, jadi pikiran kamu kemana-mana, ucap ibu kemudian. Aku kemudian mengangguk dan kemudian berkata, "Ya maaf, mungkin ini hanya perasaanku saja." "Ya sudah, sekarang kamu tidur, besok bangun pagi ya. Kamu ikut ibu buat ngantar Septian ke sekolah barunya, biar kamu juga tahu," ucap ibu dan kemudian mereka pun berlalu dari kamarku. Saat itu hanya tersisa aku sendiri di dalam kamar tersebut. Aku kemudian mencoba untuk tidur dengan sekuat tenaga. Hingga singkat cerita aku terbangun pada pukul 11 malam dengan perasaan ingin buang air kecil. Setelah kembali dari kamar mandi, aku melihat persis ke arah jendela tersebut. Posisinya masih rapi seperti sedia kala. Tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi pada saat itu aku mendengar seperti ada yang mengetuk-ketuk kaca jendela tersebut dengan batu. Kurang lebih seperti itulah bunyinya. Perasaanku mulai tidak karuan saat itu. Hingga kemudian aku mencoba memberanikan diri untuk membuka gorden tersebut dengan perlahan. Hingga kemudian aku melihat sebuah wajah wanita tertawa lebar dari balik jendela tersebut. Setelahnya aku tidak mengingat apa-apa lagi, sampai aku terbangun di pagi hari dengan keadaan aku yang tergeletak di lantai. Saat sarapan pagi aku terkejut mendengar pertanyaan ibu yang ditujukan kepadaku. "Kamu semalaman nyanyi kak?" kata ibu. "Hah? Nyanyi?" kataku dengan heran. "Ibu dengar kamu nyanyi loh. Ibu semalam bangun jam 2 karena kebelet pipis." "Bu, ibu tahu nggak?" Aku berniat untuk bercerita. "Tahu apa kak?" Ibu balik bertanya. "Semalam aku melihat lagi perempuan di balik jendela kamar bu. Terus pas bangun aku ada di lantai," kataku dengan penuh keseriusan. "Ah, masa sih? Emang iya?" "Sumpah bu, nggak bohong." "Terus yang semalam nyanyi itu siapa kak?" tanya ibu dengan penasaran. "Mungkin perempuan itu bu," kataku kemudian. "Kalau ibu nggak percaya, ntar malam temenin kakak aja tidur di kamar," ajakku kemudian. "Boleh, tapi kamu jangan motah ya, ntar ibu ketindihan lagi. Kamu kan udah gede, berat," kata ibuku kemudian. Singkat cerita, malam itu ibuku menemaniku tidur di kamarku. Awalnya tidak ada hal-hal aneh yang kami alami pada saat itu. Hingga kemudian aku pun melihat ibu sudah tertidur pada pukul 10 malam. Saat aku mencoba untuk memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan kaca itu lagi. Sontak aku pun bergegas untuk membangunkan ibuku yang tertidur. Karena pada saat itu suara ketukan kaca dari jendela tersebut semakin keras dan cepat. Ibuku pun menghampiri jendela tersebut bersama aku yang berada di belakangnya. Saat gorden itu dibuka perlahan oleh ibu, di sana kembali menampilkan sosok wanita. Ini begitu jelas, matanya melotot ke arah kami berdua. Ibu refleks mengucap istighfar dan kemudian membaca ayat kursi. Saat itu aku berteriak memanggil ayah. 5 menit kemudian ayah pun datang ke dalam kamarku dan bertanya, "Ada apa?" Setelah aku menjelaskan apa yang terjadi kepada ayah, kemudian kini giliran ayah yang membuka gorden tersebut. Namun pada saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terlihat beton gelap saja. Ibu menceritakan duduk perkara yang sejelas-jelasnya kepada ayah. "Jadi tuh ada yang ketuk kaca jendela ini. Terus pas ibu buka,
Ada sosok perempuan yang lagi melotot ya. Wajahnya serem, ucap ibu. Ayah sempat tak percaya dan mengira bahwa itu hanya halusinasi saja. Jadilah pada malam itu kami bertiga bermalam di kamarku. Hingga pada pukul 1 pagi terdengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi. Namun suaranya terdengar samar, bahkan hampir tidak jelas. Kemudian ayah pun bergegas untuk bangun dan berjalan menuju letak jendela itu berada. Perlahan ayah membuka gorden dari jendela tersebut. Sepintas sosok wanita itu menghilang dari pandangan. Hingga pada detik berikutnya, ibu mengalami kerasukan. Ia bertingkah aneh dan terus berkata, "Aku benci laki-laki, aku tak suka laki-laki." Ibu terus mengulangi kata-kata itu dan seolah bersikap ingin menerkam ayah. Aku mencoba melakukan apapun yang aku bisa, dari mulai membaca ayat suci Al-Quran, berharap ibu bisa tersadar. Saat ia kerasukan, tingkahnya sangat aneh, menjerit-jerit dan seperti menahan sakit yang berasal dari perutnya. Ibu kembali sadar dan kami pun kemudian keluar dari kamarku tersebut. Kini kami berkumpul di ruang tamu dan kemudian berencana untuk mengundang Ustadz datang ke rumah kami di esok harinya. Akhirnya Ustadz Hazim datang pada pukul 9 pagi. Ia sedikit berbincang dengan kami. Saat itu bahkan Septian tidak masuk sekolah. Padahal ini adalah hari pertamanya bersekolah. Ibu mengungkap bahwa hal ini lebih penting dari apapun. Biar bagaimanapun, rumah ini akan kita tempati sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Ustadz Hashim berkata, "Kalian tidak perlu takut. Sejatinya manusialah yang derajatnya lebih tinggi daripada mereka." Ustadz Hazim kemudian melakukan pengusiran setan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. "Jangan ganggu, karena kami tidak mengganggu. Alam kita berbeda, jadi tetap pada batasan kita," kata Ustadz Hashim kemudian. Setelahnya sang Ustadz menjelaskan bahwa sosok wanita itu memang tinggal sudah lama di rumah tersebut. Lebih tepatnya di balik jendela kamarku. Katanya sosok wanita itu dahulunya adalah gadis desa yang cantik. Ia banyak dikagumi oleh orang lain. Hingga pada suatu malam, ia dicegat oleh 5 orang pemuda dan kemudian ia diperkosa secara bergilir. Dan itu yang membuat ia sering merasakan sakit pada perutnya. Ia pun mengungkap bahwa ia dikubur persis di dekat jendela kamarku tersebut. Walaupun katanya setelah 5 pemuda itu tertangkap, kuburannya sempat dibongkar dan dimakamkan dengan keadaan yang layak. Ia tetap tinggal di sini karena menurutnya ia sudah nyaman di tempat itu. Di hari berikutnya, ayah dengan persetujuan Ustadz Hazim kemudian memutuskan untuk membongkar jendela tersebut dan memilih untuk ditembok paten, karena akan percuma saja memasang jendela di dalam kamarku, karena pemandangannya akan terhalang oleh tembok beton yang ada di hadapannya. Di hari-hari berikutnya, sudah tidak ada lagi tanda wanita tersebut. Aku dan keluarga pun sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Namun pada 3 bulan kemudian, ayahku kerjanya kembali dipindahkan ke tempat kami berasal. Dan otomatis kami pun harus angkat koper lagi dari rumah itu ke rumah lama kami. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang cerita yang berjudul Di Balik Jendela Kamarku. Semoga di dalam cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sejatinya kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Dan percayalah bahwa yang tak kasat mata memanglah nyata adanya. Selagi kita tidak mengganggu, insya Allah kita tidak akan diganggu. Mungkin begitupun sebaliknya. Wallahu alam bishawab. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti
video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.